Saudara, ada 37 daerah yang calon kepala daerahnya melawan kota kosong, saudara. Dan kita sudah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024. Apa yang kemudian menjadi dinamika di lapangan dalam gelaran Pilkada Serentak dengan 500 lebih wilayah yang mengikuti pilkada pertama kalinya. Salah satu yang kemudian menjadi sorotan adalah tadi soal Pilkada Jakarta yang masih mengundang banyak perhatian pihak. Lebih lengkap soal ini kita akan tanyakan langsung kepada Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sekaligus pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sudah ada Mbak Titi Anggraini di studio Studio Orange ya, Studio Orange. Masih ke bawah nih kemarin ya Menara Kompas. Selamat siang Mbak Titi. Siang, Mbak. Kemudian juga ada Ketua KPU periode 2017 hingga 2022 sudah ada Mas Arief Budiman. Selamat siang Mas Arief. Siang Mbak. Ya, masih agak lelah ya gitu ya. Kemarin kita sudah lihat bagaimana Pilkada Serentak 2024 sudah digelar di 500 lebih wilayah di Indonesia. Apa yang menjadi poin kritis kemarin yang sudah dilakukan oleh KPU dalam gelaran Pilkada Serentak di 545 kalau tidak salah di Indonesia? Silakan Mas Arief. Catatan saya pertama, KPU harus segera mereview, mengecek di seluruh daerah ya, kabupaten, kota, dan provinsi, apakah semua sudah tuntas pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suaranya. Karena memang kalau tidak salah ada pemungutan suara ulang, PSU, di beberapa wilayah, kalau tidak salah di wilayah Medan, Sumatera Utara, Binjai, Deli Serdang. Itu kan yang karena problem bencana banjir. Problem teknis ya. Karena ada bencana, kemudian karena logistik tidak tiba tepat waktu. Tapi juga perlu dicek apakah ada problem atau permasalahan-permasalahan yang muncul karena proses penyelenggaraannya tidak sesuai dengan regulasi. Itu kan belum publik belum juga terima informasi itu ya. Yang ini harus diinformasikan. Ya, supaya publik juga tahu apakah di daerah mereka perlu dilakukan pemungutan suara ulang atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, yang saya dengar tadi pagi juga Bawaslu sudah merilis beberapa laporan yang masuk gitu ya. Tapi sekarang mereka mengatakan masih butuh waktu untuk mengecek lebih awal apakah itu akan dikategorikan sebagai pelanggaran atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya dengan sistem informasi yang sudah dimiliki KPU, namanya Sirekap, yang sempat riuh pada saat Pilpres kemarin. Harusnya hari ini kita bisa mengakses dengan mudah, karena kalau saya lihat data kuantitatifnya ya, informasinya ya, sebagian besar sudah masuk hampir 100% report TPS-nya, gitu kan. Tetapi kan saya tidak tahu kenapa mereka mengambil kebijakan untuk tidak mempublikasikan hasil rekapitulasinya. Itu jadi pertanyaan besar dong pastinya. Iya tentu, karena kalau kita mau belajar runtutan perjalanan pemilu kita pasca reformasi ya, mulai dari 99 sampai yang terakhir 2019, penggunaan teknologi informasi itu terus melaju gitu, melaju progresif. Nah hari ini sama persis dengan apa yang kita lakukan di 2014. Artinya pemilu kita ini mundur lagi 10 tahun. Gitu. Ya. Harusnya pelayanannya menguat. Nah gimana tuh? Padahal biayanya jauh lebih besar. Lebih tinggi. Nah gimana nih Mbak Titi? Ya ini menurut saya ketidaktepatan dalam menyikapi respon dan dinamika di masyarakat. Jadi memang di pemilu serentak 2024 itu kan ada cukup keriuhan dan keramaian sorotan soal tidak akuratnya konversi gambar menjadi angka. Jadi pada waktu itu kan C hasil diupload berupa foto dan kemudian dengan teknologi dikonversi menjadi angka-angka. Terjadilah angka dari 100 jadi 1000, lalu kemudian 10 jadi tinggal 1. Nah apakah solusinya dengan menghentikan konversi gambar, angka yang ada dalam gambar menjadi angka digital itu dihentikan sehingga yang diupload hanya foto C hasilnya saja. Demi jalan aman gitu ya, atau mengurangi kontroversi. Tidak seperti itu. Justru yang dituntut oleh rakyat adalah bagaimana akurasi itu meningkat. Bagaimana error atau kesalahan input bisa diperbaiki. Bukan dengan mundur ke belakang, hanya demi takut mendapat kritik.
yakinlah bahwa penyelenggara pemilu akan lebih profesional, akan lebih kredibel ketika dia mampu mencari jalan keluar atas kritik. Nah, yang harusnya dilakukan adalah bagaimana supaya konversi gambar menjadi angka ini akurat, valid, kalaupun ada error bisa diperbaiki cepat. Ini kan seolah-olah udahlah kita aman saja, biar nanti masyarakat menghitung sendiri. Padahal slogan KPU itu KPU melayani. Nah, melayani artinya dari masa ke masa dengan besarnya anggaran, personel yang dimiliki, kemajuan teknologi, itu makin meningkat. Jadi menurut saya ini memang salah satu pendekatan yang justru mundur ke belakang. Nah, sangat disayangkan ya? Ya sangat disayangkan di tengah misalnya betul keterbukaan informasi. Apalagi pilkada itu pesertanya lebih sedikit, jadi lebih mudah dikendalikan, responnya bisa lebih cepat ketimbang 300.000 kontestan pemilu legislatif yang lalu. Begitu. Kalau Mas Arief sendiri bagaimana dampaknya ketika? Tapi gini, sayangnya ketika KPU mengambil kebijakan yang dalam penilaian saya ya itu mundur ke belakang, masyarakat sipil, publik itu melompat jauh ke depan. Iya. Jadi sekarang ada aplikasi yang publik bisa melihat hasil rekapitulasi itu telah ditampilkan. Nah, tabulasinya tabulasi angkanya. Jadi hasil rekapitulasinya, jadi angka-angka dari setiap TPS kemudian direkap itu sudah bisa ditampilkan per kecamatan, per kabupaten, bahkan kalau pemilihan gubernur per provinsi. Dan itu dilakukan oleh masyarakat sipil yang notabene sebetulnya kemampuannya terbatas, kemampuan anggarannya terbatas, dukungan personilnya terbatas, dan mereka bisa melakukan itu. Nah, sementara KPU personilnya lengkap, di tiap TPS ada, di tiap kelurahan desa itu PPS itu ada, di tingkat kecamatan ada, tapi dia tidak melakukan itu. Biayanya luar biasa besar. Lalu saya melihat ini malah kehilangan makna gitu lah. Jadi Sirekap untuk apa? Nah itu dia. Jadi orang jadinya akhirnya melihat tuh, ini maknanya untuk apa? Jadi ini sebenarnya dibuat, dikonstruksikan ada ini. Jadi untuk apa, untuk siapa, dan dampaknya ketika ini nanti dihapus apa, Mas Arief? Ya transparansi berkurang. Pasti. Padahal dulu saya sering mengatakan kepada teman-teman saya ya di provinsi dan kabupaten kota, hal terpenting dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kepercayaan publik. Menjaga kepercayaan publik, salah satu kuncinya adalah transparansi. Apa yang dimaksud dengan transparan dalam pemilu? Ketika publik ingin tahu sesuatu tentang pemilu, dia bisa dapatkan informasinya. Nah, ketika publik ingin tahu informasi tentang pemilu dan dia tidak dapatkan, berarti di situ tidak transparan. Nah, kalau tidak transparan, maka yang patut dipertanyakan adalah ya integritasnya. Ya sebenarnya manfaat hasil itu tetap ada ya, di-upload foto dan itu juga speednya membaik, itu ada kemajuan dari sisi kecepatan untuk mengunggah formulir C hasilnya. Tapi kemudian layanan ini menjadi tidak sebanding dengan alokasi yang sudah diberikan negara dari sisi anggaran, dari sisi personel, dari sisi sumber daya layanan. Akhirnya prinsip-prinsip kerja yang diberikan oleh undang-undang untuk akuntabel, untuk transparan, untuk efektif, untuk efisien itu tidak terpenuhi. Karena ekspektasinya kan begini, kalau yang inputnya adalah X jumlahnya, harusnya outputnya juga setara dengan itu. Jadi antara input yang diberikan negara untuk memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas itu tidak sepadan dengan produk atau output yang dihasilkan yang seharusnya diterima oleh rakyat. Sekarang kita memang mendapatkan formulir yang diunggah ya, dan itu membantu pemilih bahwa selesai kita dari TPS, kita akan bisa melihat hasil di TPS kita berapa jumlahnya. Dan siapa yang betul unggul. Tapi itu kan akan membantu mencegah kecurangan ketika kita bisa melihat pada level yang lebih tinggi. Berapa sih tabulasinya, berapa sih rekapnya. Karena salah satu prinsip dari pemilu yang demokratis adalah hasil yang cepat. Ini kan proses bergulir rekapitulasi manual sampai kurang lebih pertengahan Desember. Kalau masyarakat tidak mendapatkan misal informasi yang sebenarnya bahan bakunya sudah ada, tinggal kemudian dioptimalkan di garis finish lah ibaratnya, spekulasi bisa muncul begitu. Lalu apa yang kemudian bisa dilakukan oleh publik dengan yang sudah terjadi sekarang saat ini gitu? Memang yang ya kita menyayangkan betul gitu ya, Sirekap ini
tadi seperti yang Mas Arief bilang step back begitu? Iya, yang pertama begini, kita apresiasi ya, ada kelompok masyarakat yang mau mengambil inisiatif untuk melakukan tadi foto dan merekap, dan itu bisa menjadi alat pembanding. Misalnya dilakukan oleh Jaga Suara 2024 yang diinisiasi oleh Pak Hadar Nafis Gumai dan kawan-kawan. Tetapi di saat yang sama bagi saya, bagi KPU, data itu bukan tidak ada, Mbak. Saya tahu bahwa data itu yang berupa tabulasi digital, angka digital itu ada. Tapi itu hanya untuk konsumsi penyelenggara. Pertanyaannya adalah buat apa disimpan? Kan kalau bisa sudah ada, kenapa tidak dibuka? Kalau dibuka justru itu kan dan basisnya jelas, apa yang harus ditakuti? Jangan kemudian melimitasi akses yang mestinya bisa didapat dengan oleh rakyat secara optimal. Jadi dorongannya adalah kepada KPU, buka saja datanya, jangan disimpan hanya kepada penyelenggara, supaya kita ini bisa mengikuti dinamika pilkada dengan lebih baik lagi. Begitu. Oke, lalu kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk KPU ke depannya begitu ya? Jangan sampai kemudian ya memang ya sangat disayangkan begitu, kalau tidak salah Ketua KPU pernah rapat bersama dengan komisi terkait di DPR, kemudian menjanjikan bahwa ini akan transparan dan terbuka, termasuk soal Sirekap juga akan ada perbaikan dan segala macam, Mas Arief. Mereka transparan ya, sama seperti apa yang kita lakukan di 2014, mempublikasikan formulir dulu namanya C1, kalau sekarang namanya C hasil gitu kan. Sama mempublikasikan itu. Tetapi kami sudah melangkah ke depan sebetulnya ketika Pilkada 2020. Jadi tidak lagi scanning, tapi kita capturing, kita foto, lalu dikirim ke pusat data, yang pusat data kemudian akan merekapitulasi secara elektronik, gitu ya, by system. Nah hari ini seperti disampaikan Mbak Titi, mereka punya data itu. Data dari tiap TPS, kemudian rekapitulasi per kecamatan, per kabupaten, mereka punya. Tetapi pertanyaannya kenapa itu tidak dipublikasikan gitu loh. Itu kan mempermudah publik untuk mendapatkan informasi gitu loh. Tetapi kami pun akhirnya ya kalau saya ingin tahu jumlah perolehan suara per kecamatan, ya saya ngumpulin data TPS sekecamatan itu, lalu saya jumlah sendiri. Bayangkan kalau itu pemilihan gubernur, maka saya harus menjumlahkan data TPS seprovinsi untuk tahu hasil akhirnya. Bahwa itu betul-betul bersumber dari data form C hasil yang diunggah oleh KPU gitu. Iya. Ini memang kalau singkat saja. Ya, kalau tidak dibuka datanya ada, kalau ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab, itu bisa membuka ruang transaksi. Jadi kami punya ada datanya kalau mau. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya. Seolah-olah sesuatu mestinya bisa melayani publik untuk transparansi lebih baik, tapi justru disimpan. Kalau tidak tepat, dia bisa memicu transaksi atau hal-hal yang kontraproduktif. Oke, kita akan lihat bagaimana rekapitulasi yang dilakukan mulai berjenjang oleh baik itu sampai nanti KPU dan termasuk juga pengumuman yang nanti akan dilakukan oleh KPU Provinsi dan juga Kabupaten Kota. Terima kasih Mas Arief, terima kasih Mbak Titi telah bergabung bersama kami. Dan demikian laporan khusus mengawal hasil Pilkada 2024. Informasi soal Pilkada 2024 akan hadir dalam Kompas yang sesaat lagi. Saya Adi Larasati, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.